melanjutkan tutorial sebelumnya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengajukan program atau proposal di website Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jadi apabila registrasinya telah disetujui, maka ketika Anda masuk ke menu registrasi akan muncul tombol submit proposal seperti ini. Artinya Anda sudah diizinkan untuk mengirimkan proposal atau program. Kita langsung saja masuk ke submit proposal. Nah, di sini seperti yang ada di panduan bahwa tahun ini terdapat 3 skema yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh mahasiswa, yaitu program pengabdian sesuai bidang ilmu, program pengabdian al-Islam dan kemuhammadiyahan, dan pembangunan masyarakat. Sebelum melakukan submit proposal, ada baiknya masuk ke program information dulu untuk melihat apa itu program kuliah kerja nyata dan syarat-syaratnya. Begitu juga dengan waktu pelaksanaannya, yaitu di sini dimulai 15 Agustus sampai 30 September untuk pelaksanaan di lapangannya. Kemudian masuk ke rules and agreement. Jadi di sini ada aturan dari tiap skema. Untuk program pengabdian sesuai bidang ilmu itu minimal pesertanya 3. Ini kebetulan 3 semua. Dan maksimal tim, jumlah anggota dalam tim itu 5. Jadi nanti anggotanya harus terdiri dari minimal 3, maksimal 5. Lalu di sini produk itu maksudnya luaran. Untuk skema 1 program pengabdian sesuai bidang ilmu ini ada 4 luaran. Di sini luarannya wajib semua. Untuk program pengabdian sesuai bidang ilmu ini bedanya dengan yang lain, yaitu dia ada artikel. Yang lain ini berupa news content atau konten berita atau publikasi yang dipublikasikan bisa di media berita atau media sosial. Di sini video pelaksanaan maksudnya bisa dipublish di YouTube. Kita masuk ke tahap submit proposal. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang program pengabdian sesuai bidang ilmu. Saya coba ambil contoh dari yang sudah ada, misalkan contohnya ini, misalkan ini ya. Judulnya misalkan pelatihan pembuatan kolase memanfaatkan barang bekas, misalkan seperti itu. Tapi ini harus disesuaikan dengan bidang ilmu. Ini hanya untuk contoh saja. Lalu tujuan dari pelaksanaan program ini apa? Jadi nanti DPL atau Timlak bisa tahu. Ini menggunakan sistem urut, jadi bisa tahu. Misalkan tujuannya untuk meningkatkan titik-titik, untuk mengembangkan titik-titik. Nah, titik-titik ini pengembangan dari program yang diajukan oleh tim. Ini cuman hanya untuk contoh. Kemudian di description ini menjawab keterangan atau informasi lebih lanjut terkait program. Misalkan saya ambil di sini seperti ini, deskripsinya dibuat sejelas mungkin agar panitia atau timlak bisa melihat sebenarnya tujuannya apa sih mengajukan pelatihan ini. Tujuannya apa, manfaatnya apa untuk masyarakat. Kemudian saya sudah menjelaskan terkait skema dan proposal. Kita saat ini masuk ke tahap cara mengajukan proposal. Lalu sekarang saya akan membahas tentang memilih partner atau mitra. Nah, kemarin kalian sudah mengajukan mitra, namun konteksnya mitra itu bukan berarti kalian hanya memilih bukan berarti kalian akan memilih mitra yang sudah kalian ajukan itu. Itu adalah mitra-mitra yang mungkin dapat dipilih oleh kelompok lain juga. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah daftar mitra yang telah diverifikasi atau disetujui oleh Timlak. Di sini ada 0.00, ini maksudnya kuotanya. Nanti kalau misalkan sudah mencapai 2, artinya mitra ini tidak dapat dipilih lagi.
Kita ambil contoh misalkan di sini pelaksananya. Produknya ini maksudnya luarannya dipilih semua karena ini sifatnya wajib. Kemudian waktu pelaksanaan ini disesuaikan dengan yang tadi ada di program information, bahwa pelaksanaannya itu dari tanggal 15 Agustus sampai 30 September. Jadi rentang waktunya tidak boleh kurang dari waktu minimal dan lebih dari waktu maksimal. Misalkan September 25 misalkan. Lalu di sini ada partisipan, memilih kelompok. Menurut panduan, kalian bisa memilih anggota kelompok dari lintas prodi. Artinya, mahasiswa dari Fakultas Keguruan bisa memilih yang dari FHIS dan sebaliknya. Yang mengajukan proposal cukup ketua timnya saja, dan otomatis yang mengajukan ini akan menjadi ketua timnya. Dan ini 2 orang yang ada di sini akan menjadi anggotanya. Karena minimal anggota adalah 3, artinya ini pesertanya atau partisipan di pengusul ini adalah Sulisma, Aikia, dan Agus. Jadi ada 3. Saya ambil yang minimal. Kemudian setelah terisi semua, klik submit proposal. Nah, kemudian jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Di sini Sulisma role-nya atau perannya adalah leader atau dia ketua timnya, dan statusnya sudah diterima. Di sini ada Agus Wiarto dan Aikia Nazela yang statusnya masih waiting, artinya perlu konfirmasi dari kedua anggota ini bahwa mereka menyetujui ajakan dari Sulisma. Lalu kita masuk ke tahapan penjelasan menyetujui undangan bergabung. Di sini saya akan masuk menggunakan akun Agus Wiarto. Nah, saat ini saya sudah masuk menggunakan akun Agus Wiarto. Di sini ada pemberitahuan requested proposal, artinya ada yang mengajak atau menginvite Anda untuk menjadi anggotanya. Dalam hal ini adalah Sulisma. Di sini ada judul dari proposalnya dan skemanya. Nah, cara untuk menyetujuinya adalah klik view detail, lalu confirm. Nah, di sini ada keterangannya bahwa Agus Wiarto masih waiting. Klik accepted jika kita menyetujui atau menerima undangan dari Sulisma. Setelah itu kita masuk ke anggota yang kedua, yaitu Aikia. Sama dengan Agus tadi, ketika masuk ke akun Aikia sebagai anggota kelompok, akan ada pemberitahuan bahwa dia telah diajak atau diminta untuk bergabung sebagai anggota dalam program pelatihan pembuatan kolase memanfaatkan barang bekas. Caranya sama, klik view detail, confirm, dan klik accepted. Setelah itu masuk ke akun Sulisma lagi dan di reload atau di refresh browsernya. Jika berhasil atau konfirmasinya telah sesuai dan telah diterima, nanti daftar proposalnya akan masuk ke tab aktif atau menu aktif ada di sini, dan status proposalnya menjadi ongoing atau sedang berjalan. Kalau tadi kan waiting, artinya menunggu konfirmasi dari anggota. Setelah statusnya diterima seperti ini oleh masing-masing anggota, maka dia akan masuk ke status ongoing, artinya sudah berjalan. Nanti panitia tinggal melakukan penugasan pada reviewer atau dosen pembimbing di sini. Kita sudah masuk ke penjelasan menyetujui undangan bergabung. Sekarang masuk ke tahapan mencetak surat izin. Fitur ini nanti bisa dilakukan di sini, partner letter, tetapi saat ini sedang dalam proses merapihkan karena kebutuhan tiap mitra berbeda-beda. Jadi nanti ketika sudah selesai untuk mencetak surat mitra bisa dilakukan di sini. Kemudian tahap berikutnya adalah mengajukan proposal untuk skema yang lain. Dalam hal ini tadi kita sudah mengajukan skema program pengabdian sesuai bidang ilmu. Dan yang kedua adalah program, misalkan kita pilih pembangunan masyarakat, judulnya dituliskan, tetapi harus berbeda dengan yang skema sebelumnya bidang ilmu. Kita bisa tuliskan
sesuai dengan keinginan dari mahasiswa. Lalu di sini sesuai panduan bahwa mitra yang dipilih atau lokasi KKN yang dipilih tidak boleh berubah untuk tiap skema, maka di sini akan langsung muncul posisi desa Abung Jayonya. Nah, di sini udah 0,33, artinya sudah ada satu proposal dari satu kelompok yang memilih mitra ini. Lalu produknya atau luarannya kita juga pilih. Kemudian di date and partisipan, artinya tanggal pelaksanaan dan partisipannya sudah terpilih juga Aikia, Najela, dan Agus Wiarto, karena untuk KKN tahun ini kita tidak boleh memilih beda anggota untuk beda skema, jadi tiap skema harus sama anggotanya, dan kita juga secara sistem tidak bisa memilih. Setelah semua terisi, klik submit seperti tadi, lalu setujui, diulang lagi proses persetujuannya untuk tiap anggota. Kemudian setelah selesai, masuk ke skema yang ketiga, yaitu program pengabdian al-Islam dan kemuhammadiyahan. Lakukan hal yang sama seperti menulis judul, tujuan, deskripsi, dan lain-lain. Nanti statusnya setelah terisi di sini dia akan muncul 3 skema yang suratnya nanti tersendiri, jadi berbeda-beda antar skema. Setelah penjelasan ini, nanti akan ada penjelasan tentang agenda, bagaimana membuat agenda. Untuk saat ini cukup fokus ke pengajuan proposal terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.